337 kilometers. Yayasan Islam Al Media selalu berusaha untuk menghasilkan jasa pendidikan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai yayasan dengan menerapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Fadhal daiman abada ala habibika khalqi kulli bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru baulim minhu fi alani. Khairil khalqi kulli wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sif yadha bimukhtatani. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Wa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, jemaah Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam ngaji bersama pengasuh pesantren Alhamdulillah. Saya lupa ini yang keberapa. Oh, yang ke-13 ya. Karena kita sudah libur beberapa waktu ya. Alhamdulillah kita mulai lagi tahun ajaran baru, kita mulai lagi bismillah mendidik anak-anak kita, dan termasuk alhamdulillah kita memulai lagi untuk ta'lim kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sekedar mengingatkan, barangkali ngasuh ini kita utamanya membacakan matan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Namun demikian kita sertai dengan syarahnya yang ditulis oleh ulama Nusantara, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang memberikan syarah, memberikan penjelasan, komentar atas apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya. Yang judulnya Maraqil Ubudiyah. Qabla al-bidayah ya naqra suratul Fatihah, khususan li muallif hadzal kitab, muallifai hadaini kitabaini, yakni Bidayatul Hidayah wa Maraqil Ubudiyah. Fatihah ila Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, nafa'anallahu ta'ala bi wa bi ulumih, walil alim al-fadil wa wara' al-kamil al-syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, nafa'anallahu ta'ala bi wa bi ulumih, amin. Wa khususan naqra al-Fatihah aidan li muassis hadzal ma'had Syekhina Kiai Haji Ahmad Syaikhu, nafa'anallahu bi wa bi ulumi. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ta'lim kita insya Allah kita lanjutkan halaman 21 ya, kalau tidak salah. Mungkin ada versi kitab yang berbeda, tetapi babnya ini sekarang kita masuk pada bab Adabul Ghusli, adab tentang mandi. Kebetulan cuaca pada siang ini panas sekali, jadi enak juga ini kalau mandi ya. Tapi kita akan membahas mandi yang tentu disyariatkan oleh agama. Ada semuanya? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif adabul ghusli. Adapun ini etika tentang mandi. Adab tentang mandi. Di dalam fikih tentu saja yang dimaksud mandi di sini adalah al-wajib wal masnun. Jadi mandi yang wajib dan mandi yang sunnah, ada dua. Bukan mandi yang setiap pagi kita biasa mandi, tetapi mandi yang diatur di sini terutama adalah etika mandi yang wajib dan yang sunnah. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Fa'idha asobatka, maka apabila menimpa kepada engkau apa janabatun, janabah hiya al-fa'il ya,
fa'il min asobat. Fa'idha asobatka, maka apabila menimpa kepada engkau apa janabatun mandi apa junub jinabah min ihtilamin, karena sebab ihtilam itu mimpi, tentu mimpinya mimpi basah di sini maksudnya imna, kata Syekh Nawawi maksudnya ihtilam itu imna, mimpi basah keluar air mani, itu yang disebut dengan ihtilam. Buat kita yang di pesantren ini membaca ihtilam juga jangan min ihtilamin, agak berbeda ya. Min ihtilamin sambung karena dia hamzahnya hamzah wasal. Min ihtilamin. Jinabah karena mimpi basah, au wiqa'in, atau karena sebab wiqa'. Wiqa' itu jima, hubungan suami istri. Nah, kalau engkau junub baik karena ihtilam maupun karena wiqa, maka fakhudh, maka hendaklah engkau ambil al-ina'a, bejana. Al-ina itu wadah, bejana mungkin terjemahnya, tempat atau apa biasanya tempat air, tempat menampung air itu ya bisa ember barangkali gitu. Al-ina'a. Fakhud, maka hendaklah engkau ambil al-ina'a, wadah atau bejana, ilal mughtasali, ke tempat mandi. Bayangkan bahwa fikih ini disusun, dibuat, ditulis itu pada zaman ketika mandi itu tidak pakai shower. Mandi tidak pakai seperti yang sekarang pancuran mungkin ada dulu, tapi ini konteksnya ketika mandi itu menggunakan wadah ya. Oleh karenanya pertama fakhud al-ina'a ilal mughtasal. Dalam sebagian riwayat kalimatnya bukan fakhud tapi fahmil, bawalah, fahmil al-ina'a, bukan fakhud al-ina'a. Maknanya sama, siapkan tempat mandi, siapkan wadah untuk menampung air. Di dalam keterangannya Syekh Nawawi memberikan penjelasan bahwa ember yang kita mau pakai untuk mandi itu letaknya juga ada tertentu. Wada'hu an yaminik, katanya. Letakkan ember tempat kita nanti yang akan kita gunakan untuk mandi itu an yaminika, di sebelah kananmu. In kunta tarifu minhu, kalau engkau menyiduknya. Jadi kalau mau kita cara ngambilnya menyiduknya, itu kita ambil. Jangan bayangkan bahwa sekarang sudah tidak berlaku. Ini kalau di desa kan, di kampung kan masih ada. Ya. Di kampung saya masih ada juga sebagian. Nanti cara membaca atau cara memahami fikih khususnya itu ya harus dipahami substansinya. Ketika bentuk lahirnya sudah berbeda, tidak lagi bentuk wadah misalnya, harus ditangkap substansinya. Misalnya soal kesuciannya ya, airnya harus suci, airnya tidak boleh kena najis dan seterusnya. Jadi letakkan di sebelah kanan kalau seandainya kita mau menyiduk air itu. Tapi juga wa'an yasarika, letakkan di sebelah kiri in kunta tusibbu minhu, kalau engkau mau mengucurkannya. Jadi kira-kira begitulah. Kemudian wasamillah ta'ala, kemudian bismillah, basmalah, sebut nama Allah. Lanjut ke matanya, waghsil, setelah disiapkan waghsil, kemudian cucilah olehmu, basuhlah olehmu, yadaika, kedua tanganmu, awalan. Pertama-tama itu kalau mau mandi wajib itu tangan dulu, kedua tangan itu dicuci dulu. Waghsil yadaika awalan. Salasan, 3 kali. Cuci tangan 3 kali ya. Pakai sabun, bersih-bersih. Jadi intinya adalah bersih-bersih. Intinya bersih-bersih. Wa azil,
dan hilangkanlah kotoran ala badanika yang ada di badanmu min qadarin, dari kotoran. Ini belum niat ya, belum niat mandi wajib. Ini mandi wajib ini rutinitas kita loh sebagai umat Islam. Itu kita beragama, salah satu agama yang di dalam ajarannya mengajarkan toharoh untuk mandi wajib. Nah, gitu. Tidak semua agama kan. Kalau soal kebersihannya semua mengajarkan kebersihan, tapi untuk etika mandi, mandi wajib itu di dalam Islam itu salah satu ajaran yang ada di semua fikih, meskipun prakteknya nanti masing-masing mazhab mungkin ada sedikit berbeda. Nah ini belum niat ya, jadi cuci tangan dulu, kemudian basuh kedua tangan, kemudian hilangkan kotoran-kotoran. Apa yang dimaksud dengan kotoran dijelaskan oleh Imam Nawawi, yakni kamaniyin, pertama spermanya, air maninya, wa makhad, makhad itu yakni dahak ya, kalau ada dahak, kemudian wamin najasatin inkana, kalau ada najis-najis di badan kita juga bersihkan dulu semuanya. Wa azil ma ala badanika, hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita yang nempel. Wa tawaddo, nah setelah itu belum niat mandi. Wa tawaddo, dan hendaklah engkau berwudu kama sabaqo, sebagaimana tata cara wudu yang sudah dijelaskan di bab wudu. Gitu. Jadi sebelum mandi itu wudu dulu. Nanti ada niatnya, niat wudu yang untuk mandi itu bisa seperti biasa li raf'il hadatsil asghar, tapi juga niatnya itu ada niat untuk mandi. Jadi niat wudu untuk mandi gitu. Nah, nanti kita lihat penjelasannya di bawah ya. Sunnah wudu ketika mandi. Wa tawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lis sholati. Wa tawaddo, dan hendaklah engkau wudu kama sabaqo, sebagaimana telah lalu wudu ini fi wudu'ika sama dalam hal wudu engkau lis sholati, untuk sholat. Ma'a jami'id da'awati, lengkap berikut semua doa-doanya. Kemarin kan di dalam bab wudu ketika cuci tangan ada doanya, ketika madmadah, cuci mulut juga Allahumma inna na'udzubika minar rifasi gitu, wal kidbi wal buhtani gitu. Ada doa-doanya. Ketika istinsyak, Allahumma ra'ihni min raihatil jannati, minta di bau surga, ya Allah aku minta bau surga. Nah, ketika mencuci hidung ya, dan seterusnya, semua doa-doanya ada. Ketika mencuci tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi min yamini, ya, minta diberikan kitab itu dari sebelah kanan, karena itu pertanda bahwa catatan amal baik kita banyak. Sebaliknya ketika tangan kiri, kita minta la tu'tini kitabi min shimali. Dan rambut gimana? Allahumma harrim sya'ri minan nari, dan seterusnya ya. Imam Al-Ghazali sudah memberikan doa-doa untuk kita semuanya. Kemarin saya tekankan kan, aduh nggak hafal, sampai sekarang juga belum hafal. Kalau belum hafal, maknanya saja pahami. Karena ketika kita bisa menghayati maknanya, ketika kita bisa memaknai kenapa sih saya itu mencuci kaki, oh karena aku ingin nanti itu ketika menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim, aku ingin panceng, aku ingin subut, Allahumma sabit qadamayya, gitu kan, tetapkanlah telapak kaki itu ala Shiratul Mustaqim, dan seterusnya. Itu doa-doa itu sama dibaca ketika wudu untuk mandi ini. Nanti ada kaitannya mungkin dengan pertanyaan, ini kan di kamar mandi, kan kemarin juga doa ketika di kamar mandi itu kan tidak usah diucapkan di dalam mulut kan, dalam hati saja.
Wa akhir, nastamir, wa akhir, dan akhirkanlah olehmu ghusla qadamaika, membasuh kedua telapak kakimu. Ghusla itu maf'ul bih dari akhir. Wa akhir ghusla qadamaika. Ghusla itu mudhof, qadamaika mudhof ilaih. Jadi kalimat majemuk ya istilahnya ya. Dua kata yang digabungkan. Asalnya qadamaini. Dan akhirkanlah olehmu membasuh kedua telapak kaki. Jadi wudu, di dalam wudu yang untuk sunat mandi ini, membasuh kakinya boleh diakhirkan katanya. Mengapa? Ada alasannya. Kaila yadhi'a, supaya tidak mubazir apa al-ma'u air. Supaya air tidak mubazir katanya. Mungkin kalau kita melihat penjelasannya kita akan lebih paham di dalam syarah Maraqil Ubudiyah. Di sini ada penjelasan. Fa inna ghuslahuma thumma wad'ahuma 'alal ardi kana misla idha'atil ma'i. Jadi kalau zaman dulu ketika wudu itu di atas tanah 'alal ardi, jadi bawahnya bukan keramik ya. Jadi kita menginjak tanah kan kotor tuh. Nah, ketika wudhu itu kan kita mencuci kaki. Kalau mencuci kakinya itu sebelum mandi udah dicuci, kan nanti nginjak tanah lagi, kotor lagi gitu. Jadi yadhi alma, airnya berlebihan. Jadi mubadir dong, menyia-nyiakan air. Mungkin airnya juga terbatas zaman dulu ya. Nah, tapi intinya adalah efisien. Mungkin kalau ditangkap semangatnya itu zaman dulu juga para ulama ini sudah mengajarkan supaya jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Kan suka ada tulisan di ini, pakailah air secukupnya gitu. Jangan berlebih-lebihan. Kira-kira semangatnya seperti itu ya. Berarti wudunya itu sampai apa? Rambut. Yang wajib lagi itu setelah rambut kan baru kaki ya, ditunda dulu boleh itu. Nah tetapi menurut Syekh Nawawi wal afdol, meskipun boleh diakhirkan, wal afdol antuqaddima al wudu jami'ah. Tapi keafdolnya sih selesaikan dulu wudunya, selesaikan sampai selesai dulu baru kemudian mandi. Fa'idha faraghta, maka apabila engkau sudah selesai minal wudu'i, dari wudu, fasubba, maka kucurkanlah al-ma'a, air, ala roksika, pada rambutmu. Nah, mulai dari rambut kepala ya, roksun kepala, bukan rambut, maaf ya, kalau yang punya rambut ya termasuk di dalamnya, kecuali kalau kepala yang tidak punya rambut ya. Nah, Ustadz Faisal masih ada rambutnya kepalanya, nah nggak gundul ya. Nah, kalau yang gundul bagaimana nih? Sama, tetap saja subbal ma'ala ra'sik ya. Kucurkan air ala ra'sik, pada kepalamu. Lihat penjelasan di tengahnya, wal mu'tamadu. Menurut pendapat yang mu'tamad, yang sahih, yang masyhur, annal afdola, bahwa yang utama itu mengucurkan air ke kepala itu ba'da firaghil wudu'i, setelah selesai wudu, an tata'ahada ma'atifaka, itu kita harus mengucurkan air ke ma'atif. Ma'atif itu selak-selak ya, lepitan-lepitan kulit. Kalau mohon maaf, kalau ada yang gemuk begitu, itu kan lepitan-lepitannya lebih banyak mungkin ya. Itu kalau mandi harus mandi wajib ya. Kalau mandi nggak wajib ya terserah lah. Kadang-kadang mandi nggak wajib kan kepala juga nggak dibasuh juga kan. Jadi wah sayang nih baru krimbat nih gitu misalnya kan. Kalau ini banyak yang tersenyum berarti yang mungkin pernah krimbat terus nggak mau dibasahin dulu. Ngerikil gitu kan, sayang ya. Ya nggak apa-apa kalau seandainya mandi biasa. Tapi kalau mandi wajib ma'atif itu harus, yang lepit-lepitan itu harus
harus dibasuh oleh air, harus disampaikan air. Anta ta'ahad ma'atifaka summa tukhallil ra'saka, bahkan engkau rambut kepala pun itu harus ditukhallil, takhlil, harus disela-sela begitu ya. Walau kunta muhriman, walaupun engkau sedang ihram, walakin birifqin, tapi pelan-pelan. Jadi jangan gini-gini. Kenapa? Kalau tidak rifqin, rambutnya takut copot, rontok, betul. Ada kan rambut yang rontok? Mungkin karena tidak pakai tonik begitu, jadi hair tonic, jadi rontok ya. Nah itu pelan-pelan, karena kalau rontok, apalagi di sini konteksnya muhrim, maksudnya ketika ihram kan tidak boleh ada rambut rontok. Juga kalau belum kena air, misalnya begitu rambut rontok nggak ketahuan, siapa tahu itu kan hukumnya jadi tidak boleh kan. Jadi hati-hati. Kalau orang yang sudah junub ya, jangan motong kuku, kemudian rambut hati-hati rontok, itu harus kalau ketahuan ambil, ikut dibasuh nantinya. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan di luar puasa kita, ya kita serahkan sama Allah. Ya, tapi pada dasarnya semua itu harus dicuci. Ya, lepitan-lepitan, kemudian juga rambut di sini khalil. Sampai ke akar rambutnya gitu, harus sampai dibasahin juga. Berapa kali kucurkan air ke kepala? Salasan, 3 kali. Nah, ketika itulah wa anta, dan engkau, nawin, itu niat. Jadi ini perintah niatnya agak di belakang, tapi sesungguhnya niatnya itu adalah fi awwalima taghsilu min badanika. Ketika pertama kali air menyentuh anggota badan kita, disitulah kita niat mandi. Misalnya tadi ke kepala kan, fasubbal ma. Maka ketika air nyampe pertama kali, tentu kalau pakai shower atau mungkin saya mah nggak pakai shower mandinya, nyemplung misalnya. Berarti ketika pertama kali berapa meter tuh dari atas loncat nyemplung, begitu nyampe air misalnya, nawaitul ghusla. Karena mandinya di kolam renang. Sayang katanya kalau di kamar mandi airnya gitu. Kolam renang aja deh gitu. Sah ya sah. Kalau kolam renangnya banyak airnya. Tohirun mutahhirun. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Wa anta nawin, dan engkau ini hal ya, wa anta ini hal. Mubtada fi mahal hal. Wa anta, dan engkau, nawin itu niat, raf'al hadasi, untuk menghilangkan hadas, minal janabati, karena sebab junub gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika mengucurkan air ke kepala, salasan 3 kali. Summa, kemudian setelah itu, ala syaqika, kucurkan juga air ke bagian badan yang kanan dulu. Ya, salasan 3 kali. Summa, kemudian alal aisar, setelah selesai bagian kanan 3 kali, bagian yang kiri salasan juga 3 kali. Mulai dari yang kanan, kalau misalnya shower berarti kita ya kenakan showernya itu ke badan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Ada penjelasan yang lebih detail di dalam syarahnya, di dalam Maraqil Ubudiyah. Cara untuk membasuh kepala dan bagian tubuh kita yang kanan, itu kan bagian kanan itu ada bagian depan, ada bagian belakang, ya kan? Ada dada sebelah kanan, ada sini kan? Mana dulu? Apakah selesaikan ini 3 kali, kemudian baru ke belakang 3 kali, atau satu. Nah, ini dijelaskan di sini. Wal kaifiyatul ukhra ayyaghsila ar-ra'sa, basuhlah kepala salasan 3 kali, summa syaqqihil aiman, kemudian bagian kanan, min muqaddamihi salasan. Jadi bagian depan dulu 3 kali, summa min muakhkharihi, kemudian baru muakhkhar, bagian belakangnya.
bagian belakangnya salasan 3 kali. Jadi depan 3 kali, belakang 3 kali. Setelah itu summa muqaddam al-aisar salasan. Kemudian baru pindah ke kiri, bagian depan 3 kali, summa muakhirihi, kemudian bagian belakangnya 3 kali. Salasan 3 kali. Fala yantaqilu ila muakhar wala ila aisar illa ba'da taslis muqaddam wa'id. Jangan berpindah ke bagian depan ke bagian belakang sebelum bagian depan 3 kali selesai. Jangan berpindah juga ke kiri sebelum bagian kanan selesai. Urutannya kira-kira begitu. Kok ribet amat sih katanya mandi? Ya, ini kan etika namanya, adab. Kalau mau nggak ribet, sekali lagi nyemplung aja ke kolam, sah. Jadi agama itu kok ribet ke? Ya kalau mau mengetahui yang tingkat lanjutnya. Kalau yang dasarnya gampang sekali ajaran mandi itu, nyemplung, udah nyemplung tuh, nyelam itu kan udah pasti kena tuh. Kalau mau minum juga minum kan kena juga gitu ya. Itu sah secara misalnya di sungai ya, di sungai misalnya, saya niat mandi wajib nih, nyemplung aja gitu. Karena tidak perlu tertib, beda dengan wudu. Kalau wudu kan harus tertib kan, ya. Ya saya pernah juga waktu kecil dulu, waktu santri mah bebas-bebasan gitu, jadi pokoknya nyemplung aja. Iseng nih pengen mempraktekkan fikih, bener nggak sah gitu kan? Ya kata kiai saya ya sah gitu. Tapi kalau sekarang nyemplung di mana? Di bathtub, nggak sah kalau di bathtub. Di bathtub mah kecil sedikit, tidak boleh gitu. Harus lebih dari 2 kulah kan. Kullata ini au aksar, 2 kulah atau lebih. Kalau kurang 2 kulah itu segimana ya ukurannya ya? 2 kulah. Ya pokoknya ukuran kalau ember kecil itu tidak boleh. Bathtub juga tidak cukup lah untuk dipakai untuk mandi nyelam gitu ya. Baik. Nastamir ila kalimat taliyah. Wadluk dan gosoklah olehmu ma bagian akbala yang depan min badanika dari badanmu. Jadi setelah dibasuhkan airnya kemudian gosok-gosok. Wama dan bagian badan adbaro yang belakang. Salasan 3 kali. Salasan 3 kali. Salasan. Kenapa kok 3 kali ya? Ya itu sunnah Nabi. Witir ganjil. Innallaha witrun hibbul witra. Allah itu ganjil esa dan Allah menyukai yang ganjil. Ya. Wa khalil dan apa tadi khalil itu nyela-nyela ya. Apa bahasa ininya betulnya? Ya, wa khalil dan hendaklah engkau nyela-nyela, nyuai-nyuai atau apa itu? Begini-begini. Mengurai-ngurai. Ngurai kurang tepat. Wa khalil itu nyela-nyela, tapi bahasa Sunda sih nyela-nyela itu, tapi maksudnya bagian yang sela-sela dimasukkan. Wa khalil dan hendaklah engkau nyela-nyela sya'ra ra'sika, rambut kepalamu, walihyataka dan jenggotmu. Nah, kalau yang punya jenggot, sawaun kana kathifan au khafifan. Nah, ini bedanya dengan wudu. Jadi jenggot yang tebal kalau mandi itu harus di sela-sela. Kalau wudu kan kalau tebal banget ya sudah tidak usah gitu ya. Tapi kalau mandi ini harus sawaun kana kasifan, baik itu tebal au khafifan atau tipis. Wa ausil dan sampaikanlah olehmu al-ma'a, kucurkan maksudnya sampaikan itu ausil, usul, wasala. Ausala yusilu fahuwa musil, ausil akrim, wazan akrim. Wa ausil dan sampaikanlah al-ma'a air ila ma'atifil badani, sampai ke lepit-lepitan badan. Ini ditekankan betul di dalam mandi karena
bagian lahir dan batin itu yang lepit-lepit, batin itu yang tidak kelihatan oleh kasat mata, itu harus juga dibasuh ya, harus kena air ya. Oh ya, saya lupa pada ngasuh sekarang ini katanya ada jemaah juga dari Surabaya. Ya, ada ya? Hadir ya. Alhamdulillah. Jemaah Alhamdulillah dari takmirnya, dari takmir Surabaya, di Alhamdulillah Surabaya ya. TPQ-nya juga sama. Apalagi takmirnya, TPQ-nya dan dari Alhamdulillah di Surabaya. Marhaban biqudumikum fi hadzal majlis. Alhamdulillah yasurruna an najtami fi hadzal barnamaj ya. Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng taklim di acara ini. Kita mendapat informasi dari Ibu Ati ya, Ibu Marti Alifia. Alhamdulillah ini pengembangan, dan ini pertama kali berarti ini nomor ngasuh ke-13 ini kita mulai perlebar lagi, sehingga dakwah yang memang menjadi salah satu misi dari Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Syekhu itu betul-betul bisa menyebar ke masyarakat luas ya. Bisa jadi nanti mungkin lebih luas lagi, melibatkan masyarakat umum ya, jadi interaksinya gitu. Walaupun tantangan juga buat kita, khususnya buat saya, siap tidak ini. Siap itu kalau buat kitanya istiqomahnya. Nanti tiba-tiba masyarakat umum sudah jutaan hadir, Ustadz Faisal nggak hadir. Itu kan bahaya kalau begitu kan. Jadi harus istiqomah ya. Terima kasih banyak. Iya. Oh, Ustadz Yunus contohnya ya. Jangan Ustadz Faisal terus katanya. Ustadz Yunus ya. Baik. Kita lanjutkan. Tadi wa ausil almaa, sampaikan air ila ma'atifil badani, ke lepit-lepitan atau selip-selipan badan, wa manabitis sya'ri, dan ke tempat tumbuhnya rambut. Tuh. Jadi rambut yang panjang jangan hanya ujungnya saja, terutama ketika mandi junub. Harus manabitis sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, ma khaffa, rambut yang tipis, minhu wa ma kathifa, dan yang tebal, baik tipis maupun tebal, itu harus wajib. Wajaba ghuslul katsib dunal wudu katanya. Kalau wudu tidak wajib. Tapi kalau mandi besar, mandi junub wajib. Summa wahdar, dan hendaklah engkau khawatir, hendaklah engkau hati-hati, hendaklah engkau takut, antamissa, mas saya musuh, antamussa, engkau menyentuh zakaroka, zakarmu, kemaluanmu, ba'dal wudu'i, setelah wudu. Tadi kan sebelum mandi kan wudu. Nah, bersihkan dulu semuanya, najis-najisnya termasuk dari kemaluannya. Nah, ketika mandi usahakan ihdar. Ihdar itu kan bukan wajib pada dasarnya, tapi hati-hati. Kalau bisa warning. Hindarilah menyentuh dzakaroka, dzakaru ba'dal wudu'i, setelah wudu. Gitu. Karena apa? Ya batal lagi. Kalau seandainya menyentuh lagi. Bagaimana dong kalau begitu, kotor dong, kan tadi diminta wa'azil an-najasah, bersihkan najis-najis itu ketika sebelum mandi kan, jadi harusnya sudah bersih gitu. Jadi jangan telapak tangan kita menyentuh bagian yang menurut Imam Syafi'i khususnya membatalkan wudu. Nah, karena menyentuh juga dakar sebenarnya tidak keseluruhan dakar ya, mohon maaf ya. Ini kalau fikih biasa kan membicarakan begini ya. Jadi yang membatalkan itu juga kalau menyentuhnya pakai punggung ini nggak batal juga. Bikafaika dengan dampal ini. Kalau menyentuhnya dengan ini tidak batal. Nggak sengaja misalkan nggak apa-apa juga. Gitu. Ya, dengan dampal baru batal. Fa'in asobathu. Nggak bisa ini, ternyata nggak sengaja kesentuh juga gitu misalnya gitu ya.
udah wudu kesentuh juga. Fa in asobathu, maka kalau terkena kepada apa nih? Dzakar ya. Kalau terkena lagi apa? Ya duka tanganmu. Bagaimana kalau tangan kita menyentuh lagi dzakar? Fa'idda al-wudu'a. Fa'idda, bacanya fa'idda ya. Maka ulangi lagi olehmu al-wudu'a wudu. Saya itu kalau membaca kitab kuning itu sambil menikmati tasrifnya sebetulnya. Kalau leluasa waktunya kadang-kadang ditasrif. Kalau di pesantren saya dulu misalnya seperti Aidda ini misalnya. Nah, saya nunjuk seorang santri misalnya yang hadir, coba Aidda ini apa wazannya, fi'il amar, dari bab berapa, dari wazan berapa, apakah mujarrad atau mazid, terus gimana coba tasrifnya dan seterusnya. Itu asik sebetulnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan santri, kalau ini apalagi dengan jamaah Zoom barangkali kurang efektif barangkali ya. Tapi saya nitip pesan khususnya kepada para pengajar, para ustadz, ustadzah, pahamilah morfologi bahasa Arab itu dengan baik. Karena dengan itu kita bisa mengajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin membingungkan, nah itu saya senang sekali melihat masing-masing pegang pena, ditandain ya. Jadi nanti ketika murojaah lagi kita bisa mengulang dengan baik. Fa'in asobathu yaduka fa'idda al-wudu'a, maka ulangi wudunya. Berarti batal ya. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya sudah wudu ketika mandi, kentut misalnya, batal tidak wudunya? Tadi kan wudu ya, niat wudu li sunnatil ghusli kan. Niat wudu untuk sunnahnya mandi. Kalau pegang dzakar kan batal. Kalau kentut batal tidak? Batal. Batal ya. Coba kita lihat di sini. Penjelasannya coba lihat dari Syekh Nawawi. Wa hadza muwafiq li Ibnu Hajar wa huwa zahir li ajli khuruj min al-khilaf fi adamin dirajil asghar fil akbar. Walau ahdatsa nih, qala al-Bujairimi, lihat syarahnya di Maraqil Ubudiyah. Walau ahdatsa, kalau dia hadas ba'dal wudu'i, setelah wudu, wa qablal ghusli, dan sebelum selesai mandi, la tundabu, tidak disunnahkan lahu baginya i'adatuhu, mengulangnya. Kalau kentut enggak, berarti enggak batal ya. Jadi salah jawabannya. Nah, ini teka-teki ke santri nanti. Ayo, apa wudu apa yang ketika kentut tidak batal? Wah, bingung pasti jawabannya. Wudu yang dilakukan li sunnatil ghusli. Maksudnya wudu sunnatan lil ghusli gitu. Wudu yang dibarengkan sebagai sunnah ketika mandi. Kan wudunya tidak wajib kan? Wudunya itu bukan li raf'il hadasil asghar, bukan. Ini sunnatan lil ghusli. Nah, makanya menurut Imam Al-Bujairimi la tundabu lahu i'adatuhu alal mu'tamad, menurut kebanyakan pendapat. Nah, kenapa? Li'anna hadzal wudu la yubtiluhul hadasu. Wudu seperti ini tidak batal karena hadas. Karena kentut tadi itu. Wa innama yubtiluhul jima'. Yang membatalkan wudu yang semacam ini kalau jima gitu. Hubungan suami istri baru batal lagi karena ini terkait dengan mandinya tadi itu. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat syarahnya ya, Syekh Imam Nawawi sampai mengutip ini nih, ada syair, ada bait-bait syair dalam Bahar Kamil yang dinazomkan oleh Imam As-Suyuti. Itu kalau kita baca intinya keseluruhannya itu teka-teki itu. Jadi ada teka-teki. Makanya di sini kan qad nadzama as-Suyuti dzalika min Bahril Kamil al-Madzu al-Muraffal faqala faqul lil faqihi walil mufidi walikulli dziba'in madidin. Katakanlah kepada orang yang sedang belajar agama, yang pinter gitu ya, maqultu fi mutawaddi qad ja'a bil amri sadidi la yanquduna wudu'uhu mahma taghawwata
au yazidu. Tidak batal, mereka tidak batal wudunya itu ketika hadas gitu. Ketika wa wudu'uhu lam yantaqid illa bi ilajin jadid. Wudu yang seperti ini tidak batal kecuali kalau ada ilaj jadid. Ilaj itu kalau kita pernah membaca kitab Safinah Kasyifatus Saja itu ada definisi hubungan suami istri itu ya, yang membuat junub itu ilajul hasafati fil farji itu. Jadi itu yang membuat junub. Wudunya batalnya seperti itu. Tapi kalau tidak batal. Ini tebak-tebakan ahli fikih. Baik, kita lanjutkan. Wal faridatu, dan adapun yang wajib min jumlati dalika, dari keseluruhan pembahasan tadi soal mandi, kullihi semuanya. Maksudnya yang mulai dari mengucurkan air ke kepala, kemudian membasuhnya ke seluruh anggota badan, semuanya itu yang wajibnya itu an-niyatu, itu adalah niat, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan badan dengan basuhan air. Jadi ada 3 yang wajibnya di dalam mandi itu. Yang pertama niat, yang kedua membuang najis, izalatun najasah, yang ketiga meratakan, ngawalatraan badan. Ngawalatraan badan. Itu A semua ya. Jadi, ngawalatraan badan, bahasa Sunda mah ada tuh yang kalau ada yang suka nonton wayang golek nggak? Kalau wayang golek mah salah satu tebak-tebakan itu semua kata diucapkan dengan A. Coba misalnya ya semua anggota tubuh, bagian tubuh harus tercuci misalnya. Apa bahasa Sundanya? Ngawalatraan badan. A semua kan vokalnya. Nah, isti'ab itu ngawalatraan badan. Jadi yang wajib di dalam mandi itu pertama niat, kedua menghilangkan najis, yang kedua isti'abul badan bil ghusli. Semua lepit-lepitnya itu sampai rambutnya, manabitis sya'ar, sampai kuku. Ya, kuku. Itu harus dicuci. Itu mengapa kutek misalnya ya. Kutek itu kalau di atas kukunya sih tidak apa-apa, tapi kalau kutek itu kalau kena ke kulitnya misalnya sehingga air jadi tidak kena, nah itu jangankan mandi, itu wudu saja itu kan tidak sah kan. Ini harus hati-hati ya, kutek. Tapi maksudnya di sini wal adfar, di sini kan al adfar, hatta syu'ur wal adfar, kata Syekh Nawawi, rambut dan kuku itu juga harus dicuci. Gitu. Berarti sampai ke dalam-dalam, gitu. Ya pokoknya harus hati-hati lah intinya, semaksimal mungkin. Kemudian wa fardul wudu'i, dan adapun fardu wudu, ini karena tadi menjelaskan tentang sunnah wudu, maka disebutkan lagi nih fardu wudunya, meskipun sudah dibahas sebetulnya di dalam bab sebelumnya. Wa fardul wudu'i, dan adapun fardunya wudu ada 6. Ghuslul wajhi, itu yang pertama membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Wal yadaini, dan membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai kedua sikut. Kemarin kita sudah bahas kalau wudu lebihkan sedikit dari atas sikut supaya tidak kurang begitu sikutnya. Bagaimana kalau tangannya nggak ada, sikutnya nggak ada, gimana? In wujidata. Kalau ada kedua tangan, kedua sikutnya itu wa ma'a qadrihima, sesuai ukuran normalnya,
Begini, cuci sampai kedua sikut kalau memang normal ada. Bagaimana kalau kebetulan ada kecelakaan atau apa tangannya terpotong misalnya, kemudian sikutnya juga hilang begitu ya. Wa ma'a qadrihima in faqadata. Ya kalau seandainya tidak ada, ukurannya saja kira-kira berarti kan ya dibasuh seadanya begitu ya. Jadi dalam fikih itu kan sering memang dibicarakan kalau begini bagaimana, kalau gitu bagaimana. Bahkan ini oleh Imam An-Nawawi di sini sebutkan bagaimana kalau seandainya tangannya atau sikutnya itu berpindah dari tempat seharusnya. Kan ada juga kan yang lahir mungkin qadarullah kurang sempurna gitu ya. Kurang sempurna itu menurut kita sebetulnya. Ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya itu sempurna. Tergantung cara kita melihatnya. Ukurannya mungkin kita melihatnya ukurannya itu ya ukuran kita tidak sempurna. Padahal di balik itu pasti ada kesempurnaan yang kita tidak tahu. Para sufi biasanya melihat seperti itu. Ya. Makanya di sini tidak ada istilah tidak sempurna. Tapi kalau misalnya wa in wujidata, kalau seandainya dua sikut, dua tangan itu dijumpai fi ghairi mahallihima, bukan pada tempatnya, bagaimana dong? Fi ghairi mahallihima al-mu'tadi, bukan pada tempatnya yang umum, fayuhtamalu i'tibarul ghalib, maka dikira-kira saja wa'tibaru wujudihima, atau kalau misalnya memang pindah agak geser ke bawah, ya ikuti saja gitu di mana tangan itu berada gitu. Mungkin ada juga yang di punggung yang gitu ya, bayi yang lahirnya memang seperti itu misalnya, kan ada juga kan. Ini sudah diantisipasi oleh para ahli fikih itu ala qadrihima. Nah, dikira-kira saja. Yuhtamalu i'tibarul ghalib, bisa dicucinya itu di tempat sesuai kebiasaan umum, atau wa'tibar wujudihima, atau di mana adanya pindah kemana silahkan dicuci, asalkan niat. Yang penting itu kan di dalam hatinya niat. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, fardu wudu itu tadi ghuslul wajhi wal yadaini, kemudian wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Bedakan antara ghuslun dengan mashun. Kalau ghuslun itu mencuci, mengalirkan, mencuci. Kalau mashun mengusap. Artinya untuk kepala itu tidak perlu diguyur begitu. Jadi cukup diusap saja, diusap kepalanya. Sebagian itu pun ba'dur ra'si, mashu ba'dir ra'si min basyaratihi. Sebagian kepala dari kulitnya, kulit kepala. Wa in kharajat an haddihi aw min sya'ri alladhi fi haddihi. Wa ghaslur rijlaini, dan kemudian yang berikutnya fardu wudu itu membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Sama seperti tadi sikut ya, itu harus dilebihkan sedikit, kemarin sudah kita bahas. Berapa kali? Marrotan fil a'dha al-arba'ah. Satu kali. Yang wajibnya. Ini kan sedang menceritakan wajibnya nih. Fardul wudu itu marrotan. Sekali cukup. Nah, jadi kalau misalnya seperti kemarin waktu Alhamdulillah mengadakan family gathering, itu sebetulnya pelajaran kalau saya melihat bagaimana ketika jemaah mau sholat, tempat wudhu itu terbatas, ya kan? Tempat wudhu putri, putra. Saya melihat ada tempat wudhu tapi terbatas, dan itu untuk putri misalnya. Untuk putra kalau nungguin ngantri kan tidak mungkin. Tapi ada wastafel, jadi pada wudhu di wastafel gitu. Ya, saya tidak aneh sih, sering juga melihat itu ya. Kadang-kadang di luar negeri juga yang tidak teman-teman suka, orang Indonesia suka juga itu. Tapi ya harus bisa menjaga jangan sampai belepotannya kan, jadi kayaknya kesannya itu gimana gitu ya.
Nah, tapi poin saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam keadaan seperti itu, orang ngantri menunggu kita, itu tidak perlu 3 kali. Sekali cukup. Yang wajibnya itu 1 kali. Ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan. Tapi kalau leluasa memungkinkan ya 3 kali. Jangan menganggap enteng yang sunnah gitu. Yang sunnah itu harus dilakukan. Kecuali kalau seandainya tidak memungkinkan. Ya. Marratan. Summa ma'an niyati, disertai dengan niat. Jangan lupa niat itu al-makrunati bi awwali maghsulin minal wajhi. Niat wudu itu ketika pertama kali air kena wajah. Itu niat itu. Nawaitul wudu'a itu bukan ketika cuci tangan, bukan. Tapi ketika ambil air, bukan juga ketika madmadah, kumur, bukan. Istinsyak, bukan. Tapi ketika air kena ke wajah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Dan tidak di mulut yang wajibnya itu, tapi di hati. Kalau menurut Imam Syafi'i, wa mahalluha al-qalbu, niat itu tempatnya di dalam hati, mengucapkannya itu sunnah saja. Wa talaffudzu biha sunnatun, mengucapkannya itu sunnah saja. Jangan dibalik, mengucapkan di mulut tapi hati tidak niat, tidak konsentrasi. Ma'an niyati, disertai dengan niat, wat tartibi, dan disertai dengan tertib. Tertib itu runut ma bainal a'dha al arba'ah. Jadi kalau wudu harus sesuai urutan yang tadi disebutkan. Ya, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, itu yang wajibnya itu 4 ya. Ditambah 2 kalau Imam Syafi'i. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Gitu. Kalau menurut imam yang lain kan, yang 2 ini tidak masuk ke dalam fardu. Ada juga gitu. Imam Syafi'i, saya jadi ingat pertanyaan Ustadz Ridwan waktu ngasuh sebelumnya ya. Kok Imam Syafi'i 6 fardu wudu, sementara sebagian yang lain itu 4 gitu misalnya. Ya karena niat dan tertib ini dimasukkan sebagai fardu bagi Imam Syafi'i. Kenapa? Ihtiyat. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu terkenal dengan ihtiyatnya, hati-hati. Kehati-hatian itu menjadi ciri khas. Dan kalau kita memperhatikan di Indonesia ya, saya kebetulan membaca manuskrip fikih abad ke-16, ke-17, khususnya ke-17. Ada satu kitab fikih Mir'atut Tullab namanya, karangan Syekh Abdurrahman Singkel. Itu kitab fikih muamalat terlengkap pertama dalam bahasa Melayu, Mir'atut Tullab. Kalau kitab fikih ibadah yang pertama dalam bahasa Melayu itu Syuratul Mustaqim judulnya, dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh abad ke-17. Nah, itu sejak dulu fikih di Indonesia itu, di Nusantara memang Syafi'i betul, sangat Syafi'i. Sampai di Aceh itu ada sebuah manuskrip yang bilang bahwa kalau ibadahnya tidak berdasarkan Syafi'i maka tidak sah. Sampai begitu, saking Syafi'i banget gitu ya. Tentu itu tidak benar juga, karena ya sah dong ya. Tapi ini menggambarkan betapa mazhab Syafi'i sangat dominan di Indonesia, di Nusantara secara umum. Dan kalau di Brunei Darussalam, karena kan Nusantara itu bukan hanya Indonesia sebetulnya dulu itu ya, Malaysia, Brunei. Di Brunei itu sampai ada pusat kajian Syafi'i, mazhab Syafi'i, karena memang sangat menjadi ciri khas ya. Di kita juga kan sama ya, apalagi pesantren-pesantren yang Nahdliyin khususnya itu mazhab Syafi'i ini sangat kental sekali dianut ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi ma'an niyati beserta niat, wa tartibi dan tertib, wa ma'adaha, wa ma dan adapun bagian-bagian wudu adaha yang selain dari yang 6 tadi itu sunanun, itu sunnat hukumnya.
Jamak dari sunnatun, sunanun. Itu sunnat muakkadatun yang dikuatkan. Sunat tapi dikuatkan. Sunat muakkad, sunnah muakkadah. Fadluha yang keutamaannya. Nah, ini kalau dari segi nahwiyah ya, fadluha itu menjadi na'at ya. Fadluha ini kan mubtada ya. Mubtada jadi jumlah. Jumlah ismiyah mubtada, khobarnya kasirun. Nah, jumlah fadluha ini terletak setelah isim nakiroh, sunan, muakkadah, sunan. Kalau ada jumlah setelah isim nakiroh itu sifat, na'tul jumlah namanya. Jadi cara menerjemahkannya begini, sunanun itu adalah sunat muakkadatun yang dikuatkan, fadluha yang adapun keutamaannya harus ada yangnya gitu. Nu'ari itu kalau bahasa Sundanya itu fadluha nu'ari kautamaanana. Fadluha yang adapun keutamaan sunnah-sunnah itu kasirun, itu banyak sekali. Meskipun sunnah karena muakkadah keutamaannya itu banyak sekali. Wasawabuha dan adapun pahala dari perbuatan-perbuatan yang sunnah itu di sisi Allah jazilun, itu besar sekali. Ay azimun. Jadi jangan dianggap enteng ya. Saya sering mengistilahkan atau membahasakan bahwa hal-hal yang sunat itu sesuatu yang volunteer sifatnya, volunteerism. Volunteerism itu, kesukarelaan itu sesuatu yang istimewa. Kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu padahal tidak diwajibkan, satu kebaikan padahal tidak diwajibkan, maka ia punya nilai tersendiri sebetulnya karena ia mau mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib buat dirinya, tetapi maslahat buat orang lain. Itu orang yang utama ketimbang orang yang sekedar melaksanakan kewajiban saja. Makanya di sini bahasa dalam bidayahnya itu seperti itu ya. Fadluha kasirun wa sawabuha jazilun. Bagaimana kalau kita menganggap enteng? Itu kan sunnah. Udahlah, air banyak tapi udahlah nggak usah kumur-kumur, lihat kiri lihat kanan, nggak ada santri, udah langsung aja misalnya begitu Ustadz Faisal misalnya ya. Tapi bukan Ustadz Faisal kan. Nah, kalau ada yang begitu, wal mutahawinu, dan adapun orang yang menganggap enteng biha atas hal-hal yang sunnah. Kalau ada orang yang menganggap enteng perbuatan yang sifatnya volunteer, sukarela, huwa, maka orang yang seperti ini itu bi asli faraidihi muhatirun. Maka orang yang menganggap enteng yang sunnah itu, ia akan menganggap enteng asli faraidihi, yang wajibnya. Suatu saat orang yang menganggap enteng hal yang sunnah itu akan menganggap enteng hal yang wajib. Suatu saat orang yang menganggap enteng perbuatan yang sifatnya sukarela itu akan menganggap enteng juga kewajiban yang sebetulnya wajib dilakukan oleh dirinya. Gitu. Kalau di kantor misalnya, kalau ada yang menganggap enteng, saya sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pembina, mungkin saya kan tidak wajib. Kewajiban saya kan ya hanya jam 3 sore sampai jam 7 pagi, itu pun kalau santri sudah beres ya sudahlah, saya tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya itu tambahan misalnya. Kalau menganggap enteng seperti itu, maka suatu saat dia akan menganggap enteng tugas yang menjadi kewajibannya. Kira-kira begitu semangatnya. Ini kalimatnya kan bagus. Wal mutahawin biha huwa bi asli faraidiha mukhatir. Orang yang menganggap enteng hal-hal yang sifatnya volunteer, maka suatu saat ia akan menganggap enteng juga hal-hal yang sifatnya fardu, gitu ya. Mengapa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, li'anna tahawun, karena sesungguhnya menganggap enteng bis sunani, hal yang sunat, yuaddi ila tahawuni bil faraidi, pada saatnya akan mengakibatkan menganggap enteng hal yang wajib. Fa innan nawafila, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang sunnah itu jawabiru, jangan dibaca jawabirun ya, jawabiru itu adalah tambalan lil fardi, untuk perbuatan yang wajib.
Kenapa tidak boleh dibaca jawabirun? Karena sighat muntahal jumu. Dan sighat muntahal jumu itu termasuk isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Sama seperti masajidu, tidak boleh dibaca masajidun. Masajidu. Karena perbuatan yang sunnah itu jawabiru itu tambalan lil fardi untuk yang fardu. Apa maksudnya tambalan itu? Kita lihat penjelasan dari Syekh Nawawi rahimahullah. Qala mu'allif yakni Syekh Nawawi fa in mata, maka kalau meninggal siapa syahsun seseorang walam yaf'al dan ia tidak mengerjakan al-faraido yang fardu-fardu, waktu hidup di dunia itu sholat 5 waktu juga tidak dilakukan, minas sholawati, sholat-sholat yang 5 waktu tidak dilakukan dengan baik begitu, yaqumu kullu sab'ina minan nawafil, ia mengerjakan 70 nawafil, tapi ia mengerjakan 70 amalan sunnah. Maka amalan sunnah atau sholat sunnah 70 itu maqam rok'atin minal fardi, itu setara bisa diganti di akhirat, tapi ya bisa diganti, maksudnya bisa pahalanya itu ia dapatkan setara dengan 1 rakaat sholat fardu gitu katanya. Tapi belum selesai nih penjelasannya nanti, jangan sampai kalau gitu saya nggak perlu sholat 5 waktu deh, saya sholat ini aja deh, nanti jam berapa ya saya leluasa 70 kali sholat gitu. Nah, kita lihat boleh tidak begitu ya. Saya takutnya salah menyimpulkan nanti, kalau begitu saya sholat sunat aja. Jadi fa'in mata, kalau maut gitu. Maut sekarang, fa'in mata gitu. Kalau masih hidup tidak berlaku. Jadi kalau seseorang meninggal lalu ia pernah lalai misalnya melaksanakan yang fardu, sholat fardu, maka 70 sunnah itu bisa menutupi dia setara dengan 1 rakaat fardu. Wa kadzalika yaqumu kulla sab'ina riyalan min shadaqatin. Begitu juga kalau ia sedekah 70 real, sedekah sunat ya, at-tatawwu itu maqam riyal wahid minaz zakat, setara dengan 1 rial zakat. Kalau ada orang yang lupa tidak pernah mengerjakan zakat ketika hidupnya, padahal ia wajib zakat begitu, misalnya katakanlah 40.000 begitu, maka tapi dia rajin sekali sedekah, rajin sekali dia infak yang sunnah, bukan zakat fitrah, maka ya nanti mudah-mudahan biidznillah tentu saja ia akan mendapatkan pahala setiap 70 rial, maksudnya ya kira-kira 70 rial ini kan uang, kalau kita ya rupiah begitu ya, itu setara dengan 1 rupiah gitu. Tapi 70 kalau 1 rupiah kan ininya 40.000 ya, berarti 70 kali 40.000 itu banyak juga sholat sunatnya itu, atau infak sunatnya, tetap saja gitu. Nah tapi begini penjelasannya itu, amma fid dunya, adapun kalau masih hidup di dunia, fala yujbaru, maka tidak bisa ditambal tarkul faraidi, meninggalkan sholat fardu itu bin nawafili dengan yang sunnah. Tidak bisa. Jangan terlalu gembira Ustaz Faisal, sholat sunnah terus, kelihatannya sih rajin, sholat tahajud mulai jam 3 sampai jam 4:30 gitu, begitu 4:45 dia tidur gitu, nggak sholat subuh, begitu bangun saya kan udah 70, nggak bisa. Amma fid dunya, kalau mau begitu mangga silahkan duluan meninggal ya, fil akhirah nanti. Fala budda, maka tidak boleh tidak min fi'liha, melaksanakan sholat fardu itu kalau kita masih hidup di dunia ini, karena masih terikat dengan hukum-hukum syariat. Ya jemaah Al-Hamidiyah, alhamdulillah bab ini sudah selesai, bab adabul ghusli. Alhamdulillah ya,
Meskipun kita mungkin sejak kecil sudah belajar ya tentang mandi ini, tapi ketika kita membaca bidayah ada sisi-sisi dan kelengkapan atau kesempurnaan tertentu yang belum diketahui. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Qabla al-khitam, sebelum ditutup, saya persilahkan mungkin hunaka as'ilah minal jamaah, fadhol. Oh ya. Oh. Dari Pak siapa nih? Pak Mulyadi. Oh ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Kalau mandi junub bareng dengan pasangan. Oh. Waduh, ini gimana nih Ustadz Faisal? Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kita jawab dulu salamnya Pak Mulyadi. Ini pertanyaan-pertanyaan itu sangat empirik sekali ini. Ya. Kalau mandi junub bareng dengan pasangan sah atau tidak? Ini pasangan sah atau pasangan sah atau tidak ini? Nah, pasangannya kalau nggak sah jangankan mandi, berkhalwat berduaan aja nggak boleh gitu. Iya, haram kan. Jadi ini komanya nggak ada nih. Ya mungkin maksudnya dengan pasangan yang sah kan. Jadi mandi junub dengan pasangan yang sah itu sah atau tidak gitu ya, ini komanya ya. Ya, tentu apa namanya, karena saya ditanya soal sah dan tidaknya ya sah, karena tidak ada di dalam apa namanya syarat sahnya mandi junub itu harus sendirian, itu tidak ada. Bagaimana kalau berjamaah? Ya sah juga kalau secara sahnya. Ini saya berhenti di situ jawabannya ya, tidak ingin memperpanjang karena pertanyaannya kan fikih ini. Sah atau tidak? Ya sah. Tidak ada kok yang yang membuat batal. Yang membuat batal itu kalau ilaj lagi, bi ilajin jadi tadi. Jadi lagi mandi, udah mandi gitu, ilaj lagi. Ilaj itu memasukkan ilajul hasyafah fil farji kan. Terjadi lagi koitus begitu. Hubungan suami istri lagi batal kalau itu. Mandi lagi. Ya. Ya, gitu ya. Silakan. Ini Kalau wudhu dalam keadaan telanjang. Oh ya. Setelah mandi, maksudnya sekalian telah mandikan, apakah sah ya? Ya, dari Pak Mulyadi juga ya. Kalau wudhu dalam keadaan telanjang, maksudnya sekalian ngelap handukan nanti apakah sah? Oh ya, waktu itu sudah dibahas ya. Jadi sekali lagi kalau sah. Nah, ya, jadi kalau wudhu itu misalnya belum handukan sah atau tidak itu sah. Nah, tetapi sebaiknya tutupan dulu auratnya, kemudian wudhu. Gitu. Tapi sekali lagi kalau pertanyaannya fiqhiyah sah atau tidak, tentu sah. Gitu ya. Karena tidak ada syarat sahnya wudhu adalah berhanduk, itu tidak ada. Ya, lebih ke adab ya. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Ada lagi? Atau ada yang mau langsung? Oh masih ada ya? Ya. Pak Subhan coba, mudah-mudahan saya kebaca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya terkait masalah tahawun. Saya tidak pernah mau menggunakan urinoir berdiri karena saya meyakini tidak aman dari cipratan najis dan takut masuk dalam hadis apa nih? Ini maro Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini karena susunannya ini jadi amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Saya bantu terjemahkan dulu ya hadisnya ya dari Ustadz Subhan. Jadi ini hadis Rasulullah suatu saat itu melewati kuburan, 2 kuburan. Faqala, lalu Rasul mengatakan innahuma la yu'adzabani. Ini 2 orang ini sedang disiksa ini. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidak disiksa karena dosa besar. Lalu karena apa ya Rasul? Kira-kira begitu mungkin.
Amma ahaduhuma, yang satunya itu fakana la yastatiru minal bauli. Itu tidak istitar, tidak menutup diri ketika baul. Kan kemarin dibahas juga dalam ini ya, dalam apa namanya etika dari al-baul itu kalau bisa membuat pokoknya di tempat yang tertutup gitu kan. Wa amal akhir, adapun yang kedua fakana yamsi bin namimah, itu karena suka namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba, kerjaannya mengadu domba. Nah, jadi ini hadis yang disebut oleh oleh Ustadz Zuban ini merupakan etika bahwa ketika baul itu buang air kecil, dalam hal ini yaitu itu istitar gitu. Nah, tentu kata Ustadz Zuban apa berikutnya? Ini membuat saya kesulitan ketika mampir ke tempat umum seperti rest area dan lain-lain. Saya mohon komentar dari Bapak tentang keabsahan buang air. Kalau pertanyaannya keabsahan buang air, sah tentu saja. Keabsahan ya, ini lagi-lagi keabsahan ya. Jadi begini, urinoir itu diciptakan sebetulnya untuk saya pernah membaca tulisan Sarlito ya, mohon maaf ya, mungkin agak keluar sedikit ya, Pak Sarlito Wirawan dulu di Kompas itu. Saya pernah membaca contohnya itu urinoir. Urinoir ini sebuah cara sebetulnya infrastruktur yang dibuat untuk memaksa orang supaya tidak kencing itu nyiprat sembarangan kemudian kotor kemana-mana. Karena ketika laki-laki itu kencing kemudian berdiri kan, itu kan jatuhnya kan dari atas tuh ke bawah kan, serot gitu kan, kemudian nyiprat ke celana kemana. Maka dibuatlah sebuah teknologi urinoir. Urinoir itu melokalisir tidak nyiprat ke bawah, dia langsung masuk ke lubang gitu. Apalagi ada plastiknya gitu kan. Maka kemudian begitu disiram itu langsung hilang juga gitu. Tidak kena ke badan kita. Jadi sebetulnya dari segi teknologi kebersihan, teknologi itu malah lebih suci daripada kalau kita kencing tanpa urinoir gitu. Nah, konteks istitar di sini bukan, jadi konteksnya nyiprat itu bukan konteks hadis ini. Konteks hadis ini kan ngumpet kalau bisa itu. Kalau bisa di tempat yang tersembunyi gitu ya. Nah, tapi kalau dalam hal mutanajisnya bisa jadi itu lebih bersih. Kalau soal keabsahannya absah tentu saja silahkan gitu ya. Oleh karenanya tergantung kita barangkali mana nih yang lebih maslahat. Kalau misalnya kita masuk kemudian ada pilihan di dalam, ya lebih baik. Apalagi kalau klosetnya itu model kloset Jepang misalnya, begitu duduk itu udah nggak ada cipratan sama sekali. Karena ketika duduk kemudian kita buang air baik kecil maupun besar, untuk membasuhnya tinggal kita pencet yang simbol lambang pantat begitu ya. Jadi air disemprot, pencet itu udah kita disemprot. Kitanya diam, air nggak kemana-mana. Ketimbang kalau yang biasa kan semprot mungkin kemana-mana itu. Bisa jadi lebih aman. Makanya saya pernah bilang itu orang Jepang itu lebih toharoh daripada kita itu. Karena kering gitu, tidak ada cipratan gitu dari segi najisnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak punya pilihan, di klosetnya tidak ada penuh, terus kita perlu segera, ya silahkan itu dilakukan. Kalau seandainya tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tapi nahan pipis kemudian najis semua, itu juga kan madarat juga. Jadi semua ibadah itu ada konteksnya, ya. Semangat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah bagaimana kita sebisa mungkin itu tidak, istilah Sunda mengabaruang, tidak ngabaruang. Ngabaruang itu kalau kita buang air kecil, apalagi besar di ruang terbuka, bisa jadi itu membuat orang lain itu kena baunya, ngabaruang batur, mengganggu orang lain. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak, maka itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini komentar saya ya Pak Subhan atau tentang apa yang disampaikan itu, karena memang ini sering sehari-hari kita hadapi. Ya baik, ada lagi. Siapa nih yang berikutnya? Pak Hidayat. Mohon izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Kalau mandi junub dengan air panas belerang, sah atau tidak?
Air sah belerang. Air sah belerang itu alami atau tidak? Iya. Kalau alami misalnya dan dia banyak, ya silakan. Kemarin kita membahas kalau secara fikih yang tidak boleh itu adalah air yang musammas. Musammas ditaruh di bejana, di wadah, kemudian dijemur kena matahari begitu ya, dan sedikit airnya, ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau air banyak gitu, kemudian di tempat tertentu itu ini airnya bau belerang ini, tapi dia mengalir apa? Tapi saya harus mandi junub. Ya silahkan, tidak apa-apa. Kemarin juga pertanyaan soal air panas ya, wudu dengan air panas misalnya, toren juga. Saya jadi ingat ya di negara-negara tertentu yang musim dingin itu kan airnya kan banyak dipanaskan. Kalau pakai air dingin tuh, waduh, nggak akan kuat, apalagi mandi ya. Kita beberapa di antara kita mungkin mengalami di Eropa atau di mana gitu ya. Dalam musim dingin itu, saya pernah mengalami ketika di Jerman itu sampai -5 sampai 10, minus loh. Jadi dinginnya itu luar biasa, sampai anak saya sampai nangis karena dingin gitu. Nah, jadi berarti air panas kan, dipanaskan gitu ya. Ya silahkan, bisa dipakai untuk. Sekali lagi fikih itu sangat kontekstual, penting sekali memperhatikan konteksnya ya. Baik. Berikutnya Ibu Latifah Muzayyana. Ibu Latifah Muzayyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, saya pernah diberikan saran oleh seseorang kalau mandi junub itu bisa dicicil. Misalnya malam hari setelah junub kita keramas dulu, dan paginya baru melanjutkan bagian badan dan lain-lain. Bagaimana menurut Pak Oman? Mohon pencerahannya. Tapi saya belum pernah mempraktekannya. Ada footnote-nya ya katanya. Kenapa tidak dipraktekkan, Bu? Praktekkan saja gitu. Ini biasanya tips buat pengantin baru nih. Kalau pengantin baru ini ya, siap-siap ya yang mau pengantin baru. Kalau misalnya pagi-pagi mandi, apalagi bareng kelihatan sama mertua, kelihatan kan malu. Nah, kan kelihatan tuh basahnya. Ada strateginya. Jadi malam-malam basuh kepalanya dulu. Gitu. Kepalanya dulu, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Wah, gitu. Udah, tapi kan dingin mau mandi, tidur lagi gitu misalnya. Tapi jangan ilaj lagi, jangan gitu. Nah, itu boleh. Ya, boleh kalau untuk mandi. Besoknya lanjutkan lagi, tapi tidak basah ininya. Jadi, kelihatan sama mertua, kamu belum ini? Belum. Belum mandi? Belum, maksudnya gitu. Jadi nggak terlalu malu katanya. Masih nahan malu gitu. Masa udah malam pertama langsung tancap gas nih katanya. Maksudnya nggak takut dibilang gitu kali ya gitu. Ya, tapi jawabannya secara fikih itu boleh dicicil, boleh ya, asalkan jangan nyicilnya itu keburu lewat subuh terus jangan gitu. Ada lagi biasanya pertanyaannya itu apakah boleh misalnya ketika bulan puasa udah masuk waktu subuh belum mandi junub gitu, boleh tidak? Maksudnya sah tidak puasanya? Sah gitu, boleh gitu ya. Jadi begitu azan belum mandi besar, ya mandi dan puasanya tetap jalan gitu. Kemudian sholat gitu, dan seterusnya. Tapi itu tidak ditanyakan, hanya saya karena keingetan saja gitu. Ya dicicil ya, menarik juga ini. Ya jadi mulai sekarang Bu Latifah silahkan dicoba mempraktekannya. Iya. Ada lagi? Ibu Marti, Ibu Ati, Pak Kiai, bagaimana dengan penggunaan sabun dan sampo? Apakah prosedur cuci, kucur dan gosok dengan air biasa dulu, baru penggunaan sabun dan sampo? Nah, zaman dulu tidak ada sabun, tidak ada sampo, yang ada itu bata merah, jangan-jangan gitu ya. Nah, jadi intinya adalah izalatun najasati. Benda apa yang bisa menghilangkan najis, intinya itu. Dulu mungkin pakai kapas saja, pakai kapas kelapa gitu digosok-gosok begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, prosedur mencucinya, mengucurkannya dan seterusnya. Pada dasarnya
gunakan baik sampo maupun sabun itu untuk menghilangkan najisnya itu tadi. Berarti kalau mengikuti adab dari yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah ini, ketika sebelum mandi itu kan ada izalatun najasah tuh, silahkan pakai sabun dan sampo itu untuk menghilangkan najisnya. Sampai harum mungkin gitu ya, bagian tertentu tanpa harus memperhatikan dulu sela-selanya. Yang penting itu membersihkan dulu, gunakan sabun dan sampo itu untuk itu. Nah, kemudian setelah itu baru meratakan air bisa ya. Tapi sekali lagi jangan lupa, mandi wajib itu tidak ada kewajiban harus tertib, artinya tidak harus berurut. Saya mau langsung aja deh gitu, sampoan sambil niat, mangga, itu juga tidak apa-apa. Atau begitu misalnya mengenakan air ke kepala, nawaitul gusla, belum sampoan, itu boleh juga. Atau saya mah nggak mau sampoan lah begitu, itu juga tidak apa-apa. Sampo itu bukan wajib, ya. Yang wajib itu air. Di sini tidak ada sama sekali. Carilah misalnya sesuatu yang semacam sabun untuk membersihkan, itu tidak ada. Yang ada itu fasubbal ma'a, kucurkan air. Jadi kalau kita tidak pakai sabun, ekstrimnya kita tidak tidak pakai sampo, hanya air saja. Yang penting adalah rata, isti'ab gitu. Meratakan itu bisa. Ya. Kira-kira begitu. Silahkan. Ada yang raise hand, Kiai. Ada lagi. Oh ya, lebih baik ya, silahkan yang raise hand dulu ya. Ahmad Murdiansah. Siapa nih? Ustadz siapa? Ustadz Ahmad. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada suaranya. Nggak apa-apa. Oh iya. Sengaja di mute. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya agak sedikit terlewat karena tadi suaranya meledak. Ini yang menjadi pengganjalan saya selama ini. Ketika wudhu kan niatnya dirokna hadasil asghar. Ketika wudhu. Dan ada batalnya wudhu seperti itu dan sebagainya. Tadi saya agak dengar penjelasan tapi tadi pas di laptop saya agak detik saya kurang jelas. Sedangkan mandi besar kan dirokna hadasil akbar. Apakah ketika mandi besar itu punya pembatalannya atau tidak? Contoh misalnya ketika lagi mandi besar nih, subuh dingin kan, terus malah ketika di pertengahan mandi besar malah buang angin. Nah, ketika buang angin itu jadi batalnya mandi besar, terus kita ulang lagi dari awal atau bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustadz Ahmad ya dari Sanawiyah pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kalau mandi besar, mandi junub, kemudian di tengah mandi itu hadas gitu ya, kentut atau apa begitu ya. Itu ya, harus mengulang lagi atau tidak? Tentu tidak. Nah, jadi tidak ada yang membatalkan mandi wajib itu kecuali ilaj. Ilaj itu hubungan suami istri lagi. Gitu. Itu yang membatalkannya. Jadi di sini di dalam nazamnya itu ya mubdi'al laghz as-sadid, wahai orang yang memulai teka-teki, katanya begitu. Karena tadi ada teka-teki, apa wudu yang tidak batal walaupun kentut, kan begitu teka-tekinya. Dijawab nih oleh sebagian, ya mubdi'al laghz as-sadid, ya wahidal asr al-farid, hadzal wudu huwallazi lil ghusli sunnah kama tufidu wa huwallazi lam yantaqid illa bi ilajin jadid gitu. Jadi karena konteksnya mandi, maka wudunya pun tadi wudu yang sebelum mandi itu batalnya itu kalau ada ilaj lagi. Mandi wajib juga sama. Jadi mandi junub itu tidak harus diulang meskipun kita kentut sebelum selesai mandinya, gitu ya. Kecuali kalau itu tadi ilaj lagi, kayaknya belum puas nih, misalnya gitu ya, masuk lagi ke kamar gitu, ilaj lagi, kalau ilaj lagi, jima lagi, atau tidur lagi misalnya contoh yang dari Bu Latifah tadi ya, saya mandi deh tapi kepalanya aja dulu biar besok mertua nggak lihat basah gitu misalnya.
Itu jam 12 misalnya. Lalu tidur lagi, tidak ilaj, tapi dia ihtilam. Antara jam 12 sampai jam 4 subuh itu dia mimpi basah. Mungkin istrinya pergi kemana gitu ya, setelah itu gitu ya, tugas malam gitu. Tapi dia belum puas, jadi ihtilam. Nah itu batal mandi yang tadi itu. Artinya harus diulang lagi kepalanya juga. Gitu. Begitu Pak Ahmad ya. Jelas? Ya. Oh, Ustaz Fatah. Fadol. Silakan. Sebentar itu maksudnya bukan mandi janabah, apa tadi bukan mandi janabah tapi mandi hadas besar. Ya, sama kan? Hadas besar itu kan penyebabnya 2 kan? Jadi yang disebut mandi janabah itu bukan salah. Janabah itu istilah mandi besar ya, yang sebabnya ada 2. Yang pertama ihtilam, yang kedua itu jima. Nah, itu namanya mandi janabah. Di sini maksudnya bukan mandi janabah tapi mandi hadas besar. Ya? Oh, pertanyaan lain lagi. Oh, ini Bu Yati yang mohon maaf. Aduh, saya tadi ingat. Mohon maaf. Oke, sebelum ke Bu Yati silakan Ustadz Fatah dulu. Apakah benar ketika kita sudah mandi besar ya, itu apakah tanpa wudhu itu bisa sholat ya? Bagaimana kalau sudah mandi besar? Tanpa wudhu kita bisa sholat. Oh, bisa sholat. Sholat gitu. Karena kan secara logika mandi besar, hadas besar aja hilang otomatis kan gitu. Oh, ya. Tidak. Jadi di sini sebetulnya ada penjelasannya, tadi saya agak kelewat ya, tidak saya bacakan. Wudu dan baik yang fardunya maupun yang sunnahnya, wudu dan mandi itu masing-masing istiqlal istilahnya. Di sebelah mana ya? Jadi terpisah. Jadi kalau sudah mandi besar, mandi junub, itu tidak otomatis membolehkan sholat, tetap harus wudu lagi. Karena 2 hal yang terpisah, syariat yang terpisah. Ada penjelasan di dalam syarah Marokil Ubudiyahnya ya, di tengah. Ya. Afwan. Ini yang terakhir mungkin ya, karena sudah. Oh. Terakhir ya, saya bacakan sambil kita penutup. Bagaimana hukum air yang terpercik yang kita gunakan membilas, biasanya menggunakan ember atau kolam? Ya, itu mutanajis. Kalau seandainya airnya itu kena percikan, itu harus hati-hati banget. Percikan itu, apalagi percikan najis ya, itu harus hati-hati banget. Jangan sampai kita menggunakan air yang terkena percikan. Apa yang mustakmal nanti kan? Mustakmal airnya, air yang pernah terpakai, air yang dikobok saja begitu kena tangan kita meskipun suci, itu mustakmal ya, hati-hati. Yang terakhir Ibu Yati, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Untuk mandi hadas besar dari haid itu kadang membingungkan. Kadang setelah mandi janabah malam sampai subuh masih bersih, namun setelah beraktivitas siangnya darah haidnya keluar lagi. Apakah boleh mandi hadas besar menunggu dari malam sampai siang setelah beraktivitas untuk memastikan benar-benar bersih hadasnya? Ya ini di bab haid ya barangkali ya. Penting diperhatikan bahwa haid itu wa aqalluhu, paling sedikitnya haid itu adalah yaumun walailatun, sehari semalam ya. Wa ghalibuhu berapa? Biasanya umumnya haid itu sab'ah ya, 7 hari. Paling banyaknya 15 hari. Kalau sudah 15 hari itu istihadah. Nah, ini yang membingungkan mungkin serasa sudah bersih dalam hal junubnya dari haid, tapi kemudian paginya ada lagi, lihat saja durasi waktunya itu. Kalau masih dalam durasi memungkinkan haid di bawah 15 hari, bisa jadi itu haid, gitu, darah haid. Berarti ya tidak suci lagi, gitu. Begitu. Kecuali kalau sudah misalnya sudah 15 hari dan sudah bersih-bersih keluar lagi, itu istihadah. Kalau darah istihadah itu tetap wajib sholat, tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat ya. Baik, alhamdulillah karena ini memang masalah sehari-hari kita ya. Saya kira
ini sangat positif ya, dan memang taklim di pesantren itu memang seperti ini. Jadi membahas hal-hal yang kehidupan kita sehari-hari dalam hal ubudiyah tidak mungkin tercapai keutamaan kita sebagai seorang muslim kalau ibadah kita itu belum sempurna. Dan salah satu kesempurnaan itu diawali dengan sempurna di bidang fikih, ya, sah atau tidak sah. Nanti kalau sudah selesai sah atau tidak sahnya, nanti meningkat pada sempurna atau tidak sempurna, ya. Mudah-mudahan taklim kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh pengarang di dalam kitab ini. Terima kasih. Mari kita bacakan sholawat bersama-sama sebagai penutup dari taklim kita ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.